Sini aja Pak. Sekarang ini. Terima kasih Bu. Monggo Bu. Karena ini adalah salah satu program prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Pak. Jadi kami dari Kominfo itu merupakan pengampu dua sektor di ASEAN, yaitu sektor digital dan sektor informasi. Nah, di sektor digital itu kami ada dua yang kami ajukan sebagai program prioritas, salah satunya logistik ini. Dan ini kami mulai membuat workshop dan segera menyediakan outcome dokumen dari workshop ini untuk kita sampaikan pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN di bulan September di Jakarta nanti. Kira-kira. Kalau untuk daerah-daerah kemudian ini sangat penting sekali atau memacu pembangunan atau apa Bu? Yang manfaat yang langsung bisa dirasakan dibahas secara detail. Iya, tentu saja Pak, karena kan kita ingin mendigitalisasikan sektor logistik di daerah perbatasan, di daerah rural intinya. Nah, untuk bagaimana manfaat dari program ini mungkin dari Pak Dodi bisa menambahkan. Kalau kondisi sekarang ini di daerah perbatasan untuk logistik, digitalisasi logistiknya kan kalau artinya begini, sebelum ke daerah perbatasan itu, kalau kita bicara di daerah perdesaan itu kan tantangannya adalah bagaimana kemudian sektor UKM itu kemudian dia menjual barang-barangnya. Jadi ada barangnya tetapi mereka tidak atau belum bisa menjangkau pasar yang ada. Nah itu kalau kita bicara dalam konteks perdesaan, apalagi kalau kemudian di kawasan perdesaan yang ada di perbatasan. Nah sehingga tantangan itu kemudian bagaimana 10 negara ASEAN yang ada di sini itu kemudian bersepakat untuk kemudian mengoptimalkan sektor digital itu untuk mendorong perkembangan kawasan perdesaan, terutama sektor UKM melalui pemanfaatan ICT, TIK, teknologi informasi komunikasi itu agar logistik yang ada di pedesaan itu bisa kemudian mendorong pergerakan barang. Jadi tidak hanya dari desa ke desa ke kota, bahkan sampai yang sifatnya itu lintas batas negara. Persoalannya adalah blank spot di kawasan rural area. Bukan hanya blank spot, tetapi juga kemampuan dari UKM yang ada di desa, di lintas batas itu untuk kemudian memanfaatkan TIK. Jadi tantangannya TIK itu yang belum termanfaatkan secara optimal karena satu, manusianya sendiri yang masih belum terbatas, jadi skill, keterampilan, kemudian pengetahuan. Yang kedua juga persoalan penetrasi dari infrastruktur, karena kan kita tidak hanya bicara dari sisi Indonesia saja ya, tapi juga dari negara-negara lain yang juga punya permasalahan terkait dengan kemampuan untuk mengadakan infrastruktur itu. Ini di Jogja itu kan wisatawan manca itu sering mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses seperti wisata di tebing breksi atau di Mangunan yang udah medannya susah, terus itunya susah, blank spotnya banyak lah seperti itu, dan logistiknya pun terbatas lah. Itu sebenarnya untuk mengatasi ketimpangan seperti itu apa sih yang menjadi rekomendasi dari sebenarnya ada program-program itu nanti ada mungkin Budian ya, itu yang sektor karena dari pemerintah, kemudian dari Kominfo itu bisa lebih tepat menjawab. Iya, kalau dari sisi kami itu kan untuk penyediaan akses konektivitas dalam artian untuk konektivitas internet. Untuk blank spotnya konektivitas internet. Kalau untuk jalan, infrastruktur jalan itu dari Kementerian Perhubungan. Kalau infrastruktur logistik itu dari Kementerian Perekonomian. Nah, dengan ini kami juga karena sektor TIK itu cross cutting dengan berbagai sektor, jadi kami ingin membuat satu rekomendasi untuk 10 negara ASEAN yang mana punya permasalahan sama. Permasalahannya sama, kita mau membuat framework, membuat kerangka kerja agar bisa dikomitmenkan oleh para pembuat kebijakan bahwa nanti ke depannya mereka berkomitmen untuk terutama memfasilitasi digitalisasi akses rantai pasok bagi para pelaku UMKM, dan pelaku UMKM itu sendiri juga kita akan tingkatkan kesadarannya untuk menggunakan TIK agar mereka lebih sadar bahwa manfaat TIK bisa membuat mereka menjangkau daerah-daerah lain dan mengembangkan pasarnya. Untuk konkretnya
bentuk konkret programnya, misalnya Kebijakan, penanaman Pak. kabel optik apa-apa gitu. Oh, bukan, bukan. Pak. Bukan, ya, bukan, justru bukan seperti Masih itu. sebatas pada framework ya, Panduan, suatu jadi. kebijakan yang bisa menjadi panduan. Soal kemudian nanti menerjemahkannya sesuai dengan programnya masing-masing itu kan sangat tergantung pada kemampuan dan potensi ataupun juga kendala-kendala yang dihadapi di masing-masing ya. Jadi saya kira kita tidak akan masuk sampai pada hal-hal yang konkret sama dia, karena masing-masing negara juga mempunyai karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda. Kalau Indonesia karakteristiknya yang mungkin lebih menonjol yang perlu diperbaiki seperti apa untuk perbatasan pikiran ini? Untuk supply chain, mungkin supply chain. Ya, kalau supply yang chain rantai pasok di perbatasan itu kan, karena kita punya perbatasan yang kepulauan, punya perbatasan daratan antara yang Kalimantan dengan yang Papua sendiri itu kan juga dia beda karakternya, sehingga nanti akan ada yang namanya tahapan itu nanti pemanfaatan TIK-nya itu sangat tergantung. Jadi tidak semuanya kemudian nanti di dalam konteks TIK itu mereka menggunakan misalnya 4G, 4G atau 5G, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah itu untuk mengembangkan infrastruktur termasuk karakter dari pelaku usahanya. Jadi tidak semua pelaku usaha itu kemudian membutuhkan internet berkecepatan tinggi. Jadi bisa jadi mereka hanya menggunakan internet pada tingkat 3G, yang itu kemudian digunakan hanya untuk berhubungan dengan calon membeli di tempat lain, telepon, SMS, dan itu sudah memadai. Misalnya seperti di Papua Barat itu mereka interaksinya tidak sekompleks seperti kita yang ada di Jawa. Jadi nanti akan sangat bervariasi bergantung pada daerah di mana kegiatan itu akan dilakukan. Kalau daerah perbatasan yang masih tinggi pengembangan supply chain ada Rantai berapa persen? pasok, persentasenya kita ya bervariasi ya. Kalau misalnya kita bicara di perbatasan di Papua itu kan yang agak intensif itu kan yang di Jayapura, di Merauke. Tapi di antara Jayapura dan Merauke itu ada banyak kabupaten yang mereka tidak berinteraksi dengan negara tetangga. Nah itu jelas itu nanti kebutuhan pengembangannya akan berbeda dengan misalnya seperti di perbatasan di Kalimantan itu, atau misalnya antara Singapura dengan Kepulauan Riau itu berbeda. Kalau Jogja itu dengan Australia susah ya. Enggak, artinya sebenarnya begini. Kalau sebenarnya kan tidak hanya dengan kawasan perbatasan ya, tetapi bisa jadi nanti ada platform di mana UMKM di Jogja itu kemudian bisa menjual hasil produknya itu ke Malaysia, bisa menjual hasil produknya itu ke Singapura. Nah itu yang nanti akan dicoba disepakati, itu adalah kebijakannya dulu. Jadi bukan teknisnya, infrastrukturnya seperti apa dan seterusnya, kebijakannya nanti bagaimana kita berbagi data, bagaimana data itu dimanfaatkan. Nah, itu yang nanti kita bahas di dalam pertemuan. Jadi lebih kepada kesepakatan awal dulu. Ngajak TikTok nanti akan dilakukan Kominfo sendiri antisipasi agar UMKM Indonesia tidak kalah dengan langsung. Kalau kami untuk program Kominfo itu ada pengembangan 1000 startup. Kami juga ada digitalisasi UMKM. Jadi kami memang ada program-program yang langsung menyentuh pelaku usaha, terutama untuk startup dan UMKM. Perlu ada pembatasan untuk startup dari luar negeri gitu kan, dari Cina terutama. Startup kalau itu mungkin saya bukan kapasitas saya untuk menjawab itu, karena itu bagian dari Badan Penanaman Modal dan Investasi, jadi bukan kapasitas kami di Kominfo. Namun kalau untuk kami fokusnya ke dalam negeri itu ada kita ada program 1000 startup. Setiap tahunnya kita mengkurasi startup yang baru tumbuh untuk bisa mendapatkan program bantuan pemerintah, dan untuk kita bantu bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mendapatkan funding dari luar negeri, bagaimana bisa
apa istilahnya Pak, bisnis matchmaking. Jadi mencocokkan, Ya, jadi kecocokan. bisnis dengan pemodal-pemodal dari luar yang cocok dengan startup kita agar mereka bisa berkembang. Seperti kita kemarin itu Privy itu startup untuk digital signature. Awalnya mereka juga dikembangkan oleh kita bawa untuk lomba-lomba di ASEAN, dan sekarang mereka sudah mendapatkan pendanaan dari skema Indonesia Australia Comprehensive Partnership. Nah, mereka akhirnya bisa membuka cabang di Australia. Mungkin itu salah satu contohnya. Lalu juga salah satunya Evisery itu namanya Aruna itu juga salah satunya dulu menjadi pemenang ASEAN ICT Award, dan sekarang Aruna itu sudah jadi unicorn. Kira-kira seperti itulah contohnya kita untuk pengembangan startup dan digitalisasi UMKM. Pak Hari, UGM memandang kegiatan ini atau melihat kegiatan ini itu sebagai sebuah apa? Begini, kami ini sangat sanjung diberi kepercayaan oleh Kementerian Kominfo dan juga ASEAN Sekretariat untuk bisa menyelenggarakan kegiatan workshop pada kesempatan ini. Ya, saya kira bukan semata-mata hanya untuk seremonial menyelenggarakan workshopnya, tapi benar-benar untuk bisa dapat memformulasikan framework itu tadi, gitu ya. Dan ini saya kira menjadi bagian dari komitmen UGM untuk memberikan satu dukungan kepada kementerian-kementerian terkait ataupun juga lembaga-lembaga lain yang terkait, terutama tadi seperti disampaikan oleh Bu Dian tadi dalam rangka keketuaan Indonesia ini di ASEAN ini, sehingga Indonesia take lead lah dalam hal ini untuk bisa menunjukkan komitmennya yang begitu besar terhadap masalah ini, dan UGM saya kira sangat berkepentingan juga dalam hal ini, terutama PSPPR Pak Sujo ya, Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, yang memang secara substantif kami mempunyai satu interest dan kepedulian terhadap itu. Nah, seperti kita ya ketahui, selama ini kami sangat konsen terhadap pembangunan daerah-daerah tertinggal terutama misalnya, sehingga dengan adanya program-program ini nantinya termasuk juga framework ataupun kebijakan ini tentunya juga akan mempunyai imbas ke sana. Dan ini bagian dari komitmen UGM tentunya di dalam rangka mendukung pembangunan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, terutama daerah tertinggal dan perbatasan. Itu. Bu,